Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 larangan tindakan debt collector ketika menagih kepada debitur yang mengalami gagal bayar. Nah, informasi ini penting nih buat kalian yang mungkin sekarang mengalami gagal bayar ataupun mungkin yang sering ketakutan akan didatangi oleh debt collector lapangan. Kalian wajib tahu hal ini ya, karena informasi ini dirilis langsung oleh akun resmi Instagramnya OJK Indonesia pada 11 Oktober 2022. Karena untuk pihak ketiga dari aplikasi pinjaman online atau mungkin debt collector ya, ketika menagih kepada debitur yang mengalami gagal bayar itu ada aturan-aturannya ya, jangan melebihi atau di luar batas ya. Karena jikalau mereka melanggar aturan dari OJK, seperti contoh menagih dengan cara yang kasar ataupun dengan tindakan-tindakan di luar batas, mereka wajib dilaporkan dan mereka akan mendapatkan sanksi hukum pidana. Di sini kalian perlu tahu ya bahwasanya jikalau ada debt collector yang menagih dengan cara yang kasar dan di luar aturan OJK, kalian wajib melaporkannya ya, karena mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Nah, lalu apa saja sih hal-hal tersebut yang dilarang oleh OJK ketika debt collector menagih kepada debitur yang mengalami gagal bayar? Simak video ini sampai habis. Nah, di sini kalian bisa lihatnya, ini adalah postingan dari akun resmi Instagramnya OJK Indonesia pada 11 Oktober 2022. Di sini tertulis ya 3 larangan tindakan debt collector. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial. Nah, dan jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Nah, dan ini adalah 3 hal atau 3 larangan tindakan debt collector yang dilarang ya ketika menagih kepada debitur yang mengalami gagal bayar. Yang pertama adalah ada menggunakan cara ancaman. Pasti di sini juga banyak ya yang sering mendapatkan ancaman-ancaman dari debt collector ketika kalian mengalami gagal bayar. Seperti ancaman akan diancam sebar data ke seluruh kontak. Ini sering terjadi ya akhir-akhir ini di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal. Walaupun itu hanya getrakan saja ya dari mereka dan mereka tidak akan melakukan sebar data, namun itu sudah termasuk ancaman dari mereka ya, dan jelas-jelas hal ini dilarang ya oleh OJK karena mereka dilarang menggunakan cara ancaman ketika menagih kepada debitur yang mengalami gagal bayar. Jadi mulai sekarang jikalau kalian mendapatkan ancaman-ancaman yang parah ya dari debt collector atau penagih dari aplikasi pinjaman online, kalian jangan segan-segan ya untuk melaporkannya karena mereka sudah melanggar aturan dari OJK. Hal kedua adalah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ini tuh jelas dilarangnya melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Dan jikalau ada debt collector yang melakukan hal seperti itu, kalian juga jangan segan-segan untuk melaporkannya karena mereka telah melanggar aturan dari OJK. Yang ketiga adalah memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Nah, di sini juga sering banyak ya kejadian dari penagih debt collector itu menekan kepada debiturnya yang mengalami gagal bayar itu maupun secara fisik ataupun secara mental ya, mereka sering menekan kepada debiturnya untuk segera melunasi tagihannya, namun dengan cara atau mungkin dengan kata-kata yang seakan-akan menekan ya kepada kita dan memaksa. Mau itu dilakukan secara telepon, pesan WhatsApp, ataupun mungkin secara langsung ketika mereka berkunjung ke rumah kita ya. Banyak debt collector yang sering menekan dan memaksa untuk segera melunasi hutangnya di aplikasi tersebut. Namun perlu kalian ketahui hal tersebut itu dilarang ya oleh OJK dan itu termasuk dari 3 larangan tindakan debt collector. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami tekanan baik secara fisik maupun verbal ya, kalian tuh wajib melaporkannya karena mereka juga sudah melanggar aturan dari OJK. Karena jikalau mereka melanggar aturan di OJK ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh OJK ya, mereka akan mendapatkan sanksi hukum pidana ya. Kalian perlu tahu, mereka akan mendapatkan sanksi hukum pidana karena mereka telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Bukan hanya itu saja, untuk perusahaan pinjamannya juga akan mendapatkan sanksi ya berupa peringatan tertulis, denda,
pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Nah, jadi mulai saat ini kalau kalian jangan takut lagi ya ketika kalian mendapatkan teror-teror lewat media komunikasi ketika kalian mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Karena mulai sekarang jikalau ada debt collector atau penagih yang melakukan hal-hal yang dirilis oleh OJK ini ya, kalian wajib untuk melaporkannya ya, karena mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh OJK dan mereka akan mendapatkan sanksinya. Nah guys, setelah tadi informasi tentang 3 larangan tindakan debt collector yang dirilis oleh akun resmi Instagramnya OJK Indonesia. Semoga video ini bisa menambah informasi lagi ya buat kalian yang tentunya khususnya nih buat yang sekarang mengalami gagal bayar dan mungkin sekarang lagi mengalami teror lewat media komunikasi ya. Kalian harus dikuatin mentalnya lagi dan kalian harus tahu informasi ini ya, agar kalian tidak dibodoh-bodohi lagi dan tidak bisa ditakut-takuti lagi oleh mereka ya, karena untuk mereka menagih kepada kita itu ada aturan-aturannya ya. Jikalau mereka melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, kalian jangan sungkan-sungkan untuk melaporkannya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.